Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang apa itu yang disebut dengan penelitian kuantitatif dan jenis-jenis penelitian kuantitatif tersebut. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mendalami lebih jauh tentang penelitian kuantitatif tersebut dengan membahas metode pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif adalah pengumpulan data yang berdasarkan pada sampel. Sampel adalah representasi atau perwakilan dari data populasi atau seluruh data dari objek yang akan kita teliti. Tentu saja, sampel menjadi sangat penting di dalam penelitian kuantitatif karena sampel tersebut akan mampu untuk mewakili dan mengeneralisasi hasil dari penelitian kuantitatif. Dan yang paling penting lagi, pada saat penelitian kuantitatif dilakukan, sampel dengan probability sampling merupakan sampel yang harus diutamakan karena sampel ini memiliki keakuratan di dalam hasil generalisasinya. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, teknik pengambilan sampel non-probability sampling atau purposive menjadi hal yang dapat dipertimbangkan, apalagi ketika penelitian tersebut dilakukan dalam kondisi yang terbatas. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita juga akan mendalami lebih lanjut apa yang disebut dengan survei dan apa yang disebut dengan sensus. Pada sensus, kita tidak menggunakan sampel. Pada survei, kita menggunakan sampel. Sensus bertujuan untuk mencari data dari populasi, dan ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti BPS yang dilakukan 10 tahun sekali untuk mencari tahu perkembangan data kependudukan yang ada di Indonesia. Sedangkan survei hanya untuk bertujuan mencari data dari sampel. Namun, belakangan ini Big data yang kita kenal dan menjadi tren penelitian kuantitatif termutakhir seringkali menggunakan metode sensus dengan penggunaan crawling data berbasis pada aplikasi-aplikasi internet. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mencoba untuk melihat sentimen media sosial pada X Twitter atau pada Instagram dan Facebook, seringkali metode atau upaya pengukuran sentimen pada media sosial tersebut menggunakan sensus dengan menggunakan analisis big data. Kemudian, perbedaan yang lainnya dari survei dan sensus adalah pada sensus datanya 100% akurat, sedangkan survei selalu memiliki margin error plus minus. Sensus membutuhkan tenaga peneliti lapangan yang sangat banyak, sedangkan survei tidak memiliki atau tidak membutuhkan peneliti lapangan yang sangat banyak, sehingga jumlahnya dapat disederhanakan. Kebutuhan dana untuk sensus sangat
banyak, sedangkan untuk sampling lebih sedikit. Dan waktu yang dilakukan untuk survei lebih sebentar atau lebih cepat daripada penelitian yang dilakukan untuk melakukan sensus. Sehingga jelas bahwa survei berbeda dengan sensus. Tetapi sensus dan survei merupakan penelitian kuantitatif karena kedua-duanya melakukan penelitian dengan pendekatan ilmiah, empirik, dan menggunakan analisis statistik. Kalau kita ingin mendalami lebih jauh tentang sampel, maka kita bisa mengetahui atau kita bisa melihat pada seorang dokter yang ingin memeriksa pasiennya dengan cara mengambil sampel darah pada orang tersebut. Ketika dia ingin mengetahui penyakit pada seorang pasien, dokter tersebut tidak mengambil seluruh darah, tetapi dia mengambil sebagian darah untuk mengetahui keadaan dari darah tersebut dan menganalisis penyakit apa yang diderita oleh pasiennya. Dia hanya mengambil sekitar beberapa sampel dari darah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Itulah yang disebut dengan sampel. Pada penelitian kuantitatif, dengan menggunakan sampel, maka sampel tersebut kita bisa ambil dengan dua strategi. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan strategi probability sampling, dan yang kedua non-probability sampling. Pada probability sampling, sampel dilakukan dengan metode acak atau metode random. Metode random adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan angka acak pada sampel-sampel yang akan kita ambil. Ada berbagai macam metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Di antaranya adalah simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan pengambilan sampel non-probability sampling tidak menggunakan random, tetapi diambil sesuai dengan kebutuhan peneliti kuantitatif. Kita bisa melakukan systematic sampling, kita bisa melakukan quota sampling, kita bisa melakukan accidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Pada penelitian survei kuantitatif sosial atau politik, kita bisa melihat pada hasil quick count yang kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga survei pada saat pemilu. Lembaga-lembaga tersebut biasanya berhasil memprediksi hasil pemilu dengan margin of error 1% dengan menggunakan multi-state random sampling. Itulah salah satu survei yang biasa dilakukan. Selain itu, juga ada survei-survei politik lainnya yang biasanya dirilis dan mencoba melihat elektabilitas dan popularitas dari partai serta kandidat yang berkontestasi di dalam pemilu tersebut. Ada beberapa cara menurut Bebby di dalam mengumpulkan data kuantitatif atau survei dan eksperimental, di mana cara untuk mengambil data tersebut menggunakan 4 metode utama, yaitu yang pertama adalah kita melakukan interview di lapangan. Ada yang disebut dengan enumerator atau pengambil data
atau pengumpul data yang kemudian melakukan wawancara pada sampel-sampel terpilih dengan instrumen-instrumen kuesioner untuk kemudian diwawancara. Yang kedua adalah yang disebut dengan self-administrative questionnaire, di mana instrumen kuesioner tersebut diisi langsung oleh responden yang menjadi sampel dari penelitian kuantitatif. Yang ketiga, telepon kuesioner, di mana penelitian kuantitatif dilakukan oleh enumerator dengan menggunakan telepon. Enumerator tersebut memberikan pertanyaan kepada sampel yang menjadi responden penelitian dan kemudian menghimpun, mengumpulkan, dan mencatat data-data yang dia dapatkan dari hasil wawancara tersebut. Dan yang terakhir adalah apa yang disebut dengan online kuesioner atau internet kuesioner. Metode ini terbilang cukup mutakhir atau cukup baru dengan menggunakan jaringan internet, kuesioner online, dan kemudian dikirimkan secara online dengan menggunakan WhatsApp atau media-media online lainnya sehingga dapat diterima langsung oleh responden yang menjadi sampel dari penelitian kuantitatif. Metode yang dilakukan memiliki plus dan minusnya masing-masing. Penelitian interview lapangan dianggap lebih relevan dan lebih valid karena pengumpul data terjun langsung di lapangan dan bertemu dengan responden. Namun kekurangan dari metode interview lapangan adalah waktu yang sangat lama serta biaya yang cukup besar. Sedangkan pada self-administrative questionnaire dianggap mampu untuk mewakili apa yang dirasakan oleh responden. Namun permasalahannya terjadi apabila responden tidak memahami kuesioner yang diajukan kepada responden tersebut. Telepon kuesioner juga dianggap lebih simpel dan dianggap lebih cepat. Tetapi permasalahannya mirip dengan online kuesioner, yaitu tentang permasalahan representatif atau keterwakilan. Belum tentu orang yang kemudian ditelepon merupakan orang yang dituju dari sampel atau dari responden yang diharapkan. Selain itu, permasalahannya adalah pada jumlah pemilik telepon. Pemilik telepon, terutama HP di Indonesia, dianggap belum sebanding dengan seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Apalagi kemudian masyarakat di Indonesia tidak semuanya tinggal di perkotaan. Ada sebagian yang berada di pedesaan. Orang-orang di pedesaan belum tentu memiliki telepon, apalagi kemudian memiliki HP. Sehingga permasalahan representatif atau representasi seringkali timbul pada metode pengambilan data dengan menggunakan telepon kuesioner atau online kuesioner. Namun rekan-rekan, dari 4 metode pengumpulan data kuantitatif tersebut, rekan-rekan bisa melakukan metode yang tepat dan sesuai dengan kemampuan rekan-rekan sekalian. Yang terpenting adalah dari metode ini kita mampu untuk mengambil data-data di lapangan dan kemudian
kita mampu untuk menganalisis data-data tersebut dan menjelaskannya kepada masyarakat, dan kemudian mampu untuk mengambil apa yang disebut dengan generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Meskipun kemudian kita tidak mengambil generasi dari penelitian tersebut, kita mungkin mampu menjelaskan apa yang kemudian dominan terjadi pada masyarakat berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dari penelitian kuantitatif yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya kira apa yang harus kita lakukan adalah kita memilih dari 4 cara tersebut untuk kita melakukan penelitian kuantitatif, baik penelitian survei ataupun penelitian eksperimen. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.